Pernah merenungkan bagaimana sejarah sungai terpanjang di dunia? Sungai Nil telah membentuk jalannya sejarah. Sungai Nil, sungai menakjubkan yang membentang sepanjang 4.000 mil, telah menjadi kekuatan penting di dunia catatan sejarah waktu, khususnya pada zaman Mesir kuno. Sejarah Sungai Nil terkait dengan naik turunnya salah satu sungai paling misterius di peradaban dunia. Itu lebih dari sekedar perairan. Itu adalah dewa, pemberi kehidupan, pelindung, dan jalan menuju dunia bawah. Di jantung gurun, Sungai Nil adalah oasis bagi orang Mesir, jalur kehidupan mereka. Sungai memberi mereka persediaan air tawar, ikan untuk makanan, dan sebagai jalur transportasi perahu untuk mendistribusikan barang dan lain-lain. Namun Sungai Nil bukan sekedar penyedia sumber daya fisik, namun juga merupakan panduan spiritual. Orang Mesir kuno memujanya sebagai dewa. Segala sesuatu yang dimilikinya memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan dan merenggutnya. Mitologi mereka kaya akan kisah dewa-dewa yang menguasai Sungai Nil, seperti Dewa Hapi, Dewa Anubis, dan Osiris, Dewi Isis, yang juga dikaitkan dengan sungai. Namun kontribusi sungai yang paling signifikan terhadap peradaban mungkin adalah aliran tahunannya. Banjir setiap tahun seperti jarum jam, Sungai Nil akan meluap, meninggalkan lapisan sungai yang kaya akan lumpur. Lumpur hitam yang subur ini mengubah gurun di sekitarnya menjadi pemandangan hijau subur, sempurna untuk pertanian. Genangan lumpur tahunan inilah yang melahirkan konsep tanah hitam, subur, yang berada di sepanjang Sungai Nil. Sangat kontras dengan tanah merah dan gurun tandus yang mengelilinginya. Pola Sungai Nil yang dapat diprediksi memungkinkan orang Mesir kuno mengembangkan aliran sungai yang canggih untuk sistem pertanian. Mereka menanam gandum, rami, dan berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran, yang tidak hanya memberi makan penduduk sekitar, tetapi juga mendorong perdagangan dengan wilayah tetangga. Karunia pertanian ini memainkan peran penting dalam pembangunan dan kemakmuran peradaban Mesir, membantunya menjadi pusat kekuatan dunia kuno. Dengan demikian, Sungai Nil bukan sekedar sungai bagi orang-orang zaman dahulu, namun merupakan sumber kehidupan peradaban mereka. Berabad-abad berlalu, Sungai Nil terus memainkan peran penting dalam membentuk peradaban masyarakat. Seiring dengan pergeseran waktu, tepian Sungai Nil juga ikut bergeser. Abad pertengahan, suatu periode transformasi besar, tidak terkecuali. Selama era ini, wilayah Nil menyaksikan perubahan signifikan dalam lanskap politiknya, ditandai dengan penaklukan Islam atas Mesir pada abad ke-7. Para penakluk dari Islam, dengan pemahaman mereka yang canggih tentang irigasi, mengubah sistem irigasi pertanian memanfaatkan Sungai Nil. Mereka memperkenalkan praktik pertanian baru yang membawa revolusi ekonomi di wilayah tersebut. Sungai Nil, yang dulunya merupakan sungai yang liar dan tidak dapat diprediksi, dijinakkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sepanjang tepiannya. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Abad pertengahan juga diperlihatkan pembangunan bendungan Aswan yang luar biasa, suatu prestasi yang monumental yang akan mengubah aliran Sungai Nil. Bendungan yang dibangun pada akhir abad ke-19 ini dirancang untuk mengendalikan banjir tahunan sungai. Meskipun hal ini membawa peningkatan signifikan pada produktivitas pertanian, hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Pembangunan bendungan menyebabkan perpindahan masyarakat lokal dan hilangnya lahan tanah subur dan penduduk menjadi penggurunan. Namun, meski menghadapi tantangan-tantangan ini, Sungai Nil tetap berfungsi sebagai jalur penghubung kehidupan masyarakat wilayah tersebut. Ini menjadi jembatan antar budaya, mendorong pertukaran dan pertumbuhan. Sungai Nil, dengan airnya yang mengalir, membawa kisah-kisah berbagai peradaban yang saling terkait dengan sejarah dan nasib mereka. Pada periode inilah Sungai Nil benar-benar menjadi sungai perubahan. Ia menavigasi arus sejarah, membentuk masyarakat dan membina hubungan. Bahkan ketika ia menghadapi beban ambisi manusia, ia terus memberikan kehidupan, seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun. Pada abad pertengahan, Sungai Nil lebih dari sekedar sungai. Hal ini merupakan bukti ketangguhan alam dan semangat pantang menyerah masyarakatnya yang tinggal di sepanjang tepiannya. Itu adalah simbol hubungan abadi antara manusia dan lingkungan. Suatu hubungan yang ditandai dengan konflik dan kerjasama. Sungai Nil selama abad pertengahan menjadi jembatan antar budaya, mendorong pertukaran dan pertumbuhan ekonomi. Di zaman modern, Sungai Nil masih memegang peranan penting dalam geopolitik.
Pada pertengahan abad ke-20, pembangunan bendungan tinggi Aswan merupakan prestasi besar yang monumental. Struktur kolosal ini, yang selesai dibangun pada tahun 1970, merupakan bukti ambisi manusia. Pembuatan bendungan menyebabkan terbentuknya Danau Narsa, salah satu danau buatan terbesar di dunia, membentang sepanjang 550 km. Namun pembangunan bendungan tersebut bukannya tanpa kontroversi. Meskipun hal ini memberikan pengendalian yang sangat dibutuhkan atas banjir tahunan Sungai Nil dan menghasilkan pembangkit listrik tenaga air, hal ini juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang parah. Ribuan warga Nubia mengungsi, rumah leluhur mereka terendam. Bendungan tersebut juga mengganggu ekosistem alami Sungai Nil, menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah lagi dalam keanekaragaman hayati sungai. Selain bendungan tinggi Aswan, perairan Sungai Nil telah menjadi sumber perselisihan di kalangan masyarakat 11 negara cekungan Nil. Negara-negara ini terus-menerus melakukan negosiasi, terkadang dengan sengit, mengenai hak-hak mereka dari sumber daya yang berharga ini. Perairan Sungai Nil bukan sekedar sumber kehidupan. Mereka adalah simbol kekuasaan, kedaulatan, dan identitas nasional. Salah satu isu terkini dan menonjol adalah bendungan Grand Ethiopian Renaissance. Ethiopia, negara yang sangat bergantung pada Sungai Nil, memulai proyek ambisius ini untuk meningkatkan produksi energinya. Namun, hal ini telah memicu ketakutan di Mesir dan Sudan, negara-negara hilir yang bergantung pada Sungai Nil untuk persediaan air mereka. Pembangunan bendungan telah memicu badai geopolitik, dan negosiasi menemui jalan buntu yang berlangsung lebih dari sekali. Perebutan perairan Sungai Nil menggarisbawahi ketegangan antara pembangunan dan kelangsungan hidup, antara kebutuhan satu negara dan ketakutan negara lain. Sungai Nil, sungai kuno yang mengalir melalui jantung Afrika, telah menjadi saksi sejarah manusia, kemenangan dan tragedi. Saat ini, sungai tersebut terus mengalir, airnya membawa beban masa lalu dan ketidakpastian di masa depan. Saat ini, Sungai Nil terus menjadi sumber kehidupan dan perselisihan. Dari tempat lahirnya peradaban kuno, hingga pusat geopolitik modern, Sungai Nil telah melihat semuanya. Sungai besar ini, jalur kehidupan bagi generasi yang tak terhitung jumlahnya, telah menjadi panggung drama kemanusiaan, berlangsung selama ribuan tahun. Di Mesir kuno, tepian Sungai Nil yang subur memupuk peradaban yang akan membentuk peradaban dunia. Sejak banjir tahunan, sumber kehidupan dan kematian, menjadi detak jantung budaya masih bergema dalam ingatan kita. Menuju ke abad pertengahan, Sungai Nil mengalami transformasi dan menjadi saksi terhadap naik turunnya kerajaan, penyebaran agama, dan interaksi budaya. Hal ini terus menjadi sumber kehidupan di kawasan ini, namun juga menjadi rebutan. Di era modern, pentingnya Sungai Nil tidak berkurang. Sungai Nil tetap menjadi entitas geopolitik yang penting, sumber kehidupan, namun juga menjadi pemicu konflik. Kisah Sungai Nil, yang penuh dengan kejayaan dan perselisihan, menggarisbawahi pentingnya Sungai Nil yang tak lekang oleh waktu terhadap sejarah manusia. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kita. Pastikan berlangganan channel kami untuk video menarik lainnya seputar sejarah, misteri, dan pengetahuan yang menarik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.